biarlah uh, Engkau urapi hamba-Mu, biarlah apa yang hamba sampaikan Tuhan itu boleh menjamah teman-teman kami semua, boleh memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam semuanya, teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Denny Mandey, saya punya seorang istri dan 2 orang anak, dan saya bergabung di Full Gospel kurang lebih 37 tahun yang lalu. Ya, 37 tahun yang lalu saya ditangkap oleh Tuhan di wadah Full Gospel. Saya bertumbuh di wadah Full Gospel dan komitmen saya terus melayani di Full Gospel sampai Tuhan memanggil saya. Ya, jadi saya katakan tadi, saya sudah cerita di periode di National Board saya mengalami hampir semua dari NP kita ya, mulai dari Pak Lukas Salim, Pak Madelu, kemudian Pak Habel Mantiri, kemudian Pak Nyoto, Pak Bernat, kemudian Pak Ardian, dan Pak Dali. Ya, saya sudah alami semua, dan saya bersyukur Tuhan boleh memakai saya di wadah Full Gospel ini supaya boleh menjadi alatnya yang memenangkan teman-teman di marketplace. Ya, puji Tuhan. Itu perkenalan dari saya, bagaimana saya di wadah Full Gospel ini saya bertumbuh dan berbuah di wadah Full Gospel. Saya ditangkap di wadah Full Gospel kurang lebih 37 tahun yang lalu di Lampung. Di Lampung itu diawali pada waktu Tomang Chapter mengadakan airlift di sana, di Bandung. Kemudian disitulah saya mulai berkenalan dengan teman-teman FGBFI, dan singkat cerita saya mengikuti satu men's camp saya ingat sekali di Wisma Kinasi ya, di Sukabumi ya, Sukabumi, dan disitulah saya mengalami kelepasan. Dan karena waktu itu ya, sebelum saya dilepaskan, saya adalah pengguna daripada kuasa-kuasa gelap ya, di mana saya dari Manado dan saya dimasukkan, saya punya ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu kuasa gelap, di mana itu saya gunakan ya, khususnya pada waktu saya masih muda, itu untuk berkelahi dan segala macam ya. Dan disitulah saya bertemu dengan Tuhan di wadah Full Gospel. Kemudian saya dilepaskan dan saya dilayani kurang lebih hampir setengah jam, mengalami pelepasan di mana kuasa-kuasa gelap itu bisa lepas dari hidup saya ya. Dan puji Tuhan, saya boleh dilepaskan dari kuasa-kuasa gelap. Dan mulai dari sejak saat itu ya, hidup saya yang keras itu dulu, kalau saya orangnya emosional, suka berantem dan sebagainya, tapi Tuhan pulihkan, dan saya sekarang saat ini boleh dikata boleh menjadi orang yang sangat cepat sekali menangis ya, gampang sekali terharu ya, karena saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, teman-teman semua, jadi waktu masuk saya wadah Full Gospel bukan berarti semua oke-oke ya, lancar-lancar aja semua ya. Nah, justru di satu waktu itu saya masuk di wadah Full Gospel, saya masih muda, tetapi karir saya cukup bagus ya. Karir saya meningkat terus, bahkan pada waktu itu di perbankan saya terkenal dengan kutu loncat. Saya loncat dari satu ke bank yang lain, tergantung mereka mau bayar saya berapa ya. Nah, disitulah walaupun saya wadah Full Gospel ini, kemudian saya menjadi orang yang sombong. Saya pikir ini adalah kekuatan saya, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang indah ya. Sampai satu saat saya bekerja di beberapa perusahaan besar, bahkan sampai di perusahaan joint venture, di mana saya mengalami kedudukan yang cukup tinggi ya. Saya duduk sebagai direktur di beberapa perusahaan dan dengan usia yang masih muda. Tetapi akhirnya karena waktu itu saya merasa tantangan saya di usaha saya merasa tantangan saya tidak ada. Kemudian saya keluar, saya bikin bisnis usaha sendiri ya, dan disitulah awal di mana Tuhan proses saya sampai habis-habisan. Tuhan izinkan semua aset saya tuh habis sampai nol, minus ya. Saya dikejar-kejar oleh debt collector, bahkan
semua harta saya habis. Ya, akhirnya kita anak-anak waktu itu kita tinggal di satu kamar yang ukuran 3x3, ya, bersama anak 2, istri 1. Kita tinggal di satu tempat kos, ya, di mana semua saya apa yang saya miliki itu habis. Tapi puji Tuhan, disitulah saya diproses oleh Tuhan, dan pada waktu saya sudah hampir putus asa, bahkan saya sudah berada pada full gospel, saya mau niat untuk bunuh diri, ya, karena waktu itu saya udah dikejar hutang miliaran, ya, dan saya dikejar-kejar oleh debt collector, dan saya pada waktu itu saya mau niat untuk mau bunuh diri. Pada waktu saya mau bunuh diri itu saya pikir semua akan bisa berlalu, dan saya pikir saya bisa jadi keluar dari masalah. Tapi justru disitulah saya bertemu dengan Tuhan. Pada waktu pisau saya mau ambil, kemudian saya ingin menghabisi hidup saya, memotong urat nadi saya karena pikir bunuh diri yang paling sederhana, paling konvensional adalah kita bunuh diri, ya, dengan ngambil pisau, potong urat nadi di tangan, ya, darah kehabisan dan saya mati. Dan pada waktu saya punya niat untuk membunuh diri itulah Tuhan tiba-tiba pisau yang ada di tangan saya itu hilang, ya, dan saya cari pisau itu nggak ada, dan disitulah saya menangis, ya. Ternyata Tuhan itu baik. Kemudian Tuhan berbicara, anakku, jangan lakukan itu, ya, aku mengasihi engkau. Dan disitulah saya kemudian disadarkan oleh Tuhan, disadarkan oleh Roh Kudus, supaya saya boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan puji Tuhan, ya, teman-teman di Kelapa Gading tahu bagaimana saya diproses Tuhan sampai habis-habisan. Saya tidak punya apa-apa, ya, tapi saya tetap setia melayani Tuhan. Pada waktu saya di Kelapa Gading itu saya menjadi chapter presiden. Saya berkatakan sama teman-teman, jangan pilih saya bilang, karena saya secara ekonomi kan saya tidak punya uang, karena kita tahu chapter presiden itu kan pasti nombok lah, ya, banyak cerita kalau chapter presiden itu nombok, ya. Tapi puji Tuhan, pada waktu teman-teman mendorong saya bilang, Den, jangan, percayalah bahwa teman-teman kita mendukung. Nah, ini yang luar biasa di Full Gospel, mereka mendukung pelayanan saya, dan puji Tuhan, singkat cerita, ya, hidup saya dipulihkan. Apa yang hilang dahulu, ya, hilang yang dahulu yang sampai habis-habisan, akhirnya sekarang Tuhan pulihkan, ya. Dan sebelum itu, pada waktu saya tidak punya kendaraan, karena kendaraan saya habis, saya untuk dijual untuk bayar hutang. Pada waktu itu beberapa waktu, ya, tahun berapa itu saya lupa, ya. Pada waktu itu saya sedang pergi ke suatu pernikahan, dan saya bertemu dengan seorang teman yang saya baru kenal 2 kali, ya, baru bertemu 2 kali, dan kemudian dikatakan, Pak Denny besok datang ke tempat saya. Saya pikir, wah, dia tahu saya mungkin nggak ada pekerjaan, dia akan memberikan saya bantuan, ya. Tapi puji Tuhan, pada waktu saya datang ke tempatnya dia, apa yang terjadi, saudara? Dia keluar membawa satu amplop, dan isinya adalah plastik, saya ingat, ya, plastik. Isinya ternyata adalah BPKB dan kunci mobil. Saya diberikan pada waktu itu satu mobil Honda Accord terbaru, ya. Dan itu waktu saya bilang, wah Tuhan, Engkau luar biasa, saya sampai menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Engkau baik, sungguh baik, ya. Jadi Tuhan pulihkan, singkat cerita, semua Tuhan pulihkan, bahkan semua yang hilang itu Tuhan kembalikan, dan kami boleh mendapatkan rumah, ya, cukup besar, ya, dan rencananya juga nanti bulan sekitar tahun ini kami akan pindah ke Sumarekon, ya, dan kami akan pindah ke tempat yang baru. Dan puji Tuhan, Tuhan juga memberikan saya 2 anak yang luar biasa, dan mereka diberkati Tuhan luar biasa. Anak-anak saya berhasil dalam pekerjaannya, ya. Jadi ini kesaksian singkat dari saya. Dan inilah saya mau mengantar teman-teman untuk supaya kita selalu bersyukur kalau saat ini kita diizinkan Tuhan, seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini, atau yang dengan virus corona, ataupun sekarang dengan yang terbaru adalah dengan adanya varian baru Omicron, ya.
hari-hari ini kita begitu sangat terpukul, ya. Tapi saya percaya bahwa ada berkat di masa sukar ini. Hari-hari ini semua bangsa sedang ada dalam satu masalah besar, yakni sama-sama kita sedang mengalami apa yang disebut dengan pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan berakhir, ya. Belum lagi resesi global yang mengintai dan masih banyak masalah lain. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Penyertaan, pertolongan, dan perlindungannya selalu nyata di setiap waktu. Apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya kita percaya sudah ditetapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, dan bahwa segala hal yang memegang Tuhan, yang memegang kendali. Apa yang terjadi saat ini sebenarnya kalau kita baca firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa-masa sulit. Sebagai umat Tuhan, kita harus percaya akan kuasa Tuhan, tapi pada saat yang sama kita juga harus selalu siap, sedia menghadapi setiap tantangan zaman yang memang pasti terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kita nggak usah heran ya kalau sekarang ini kita mengalami apa yang disebut dengan masa-masa sulit, karena sudah difirmankan bahwa kita sekarang ini berada pada hari-hari terakhir, ya. Dan firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang kita jalani di hadapan Tuhan adalah bagaikan sebuah pertandingan atau perlombaan iman. Setiap orang percaya harus bertanding, berlomba supaya keluar sebagai pemenang. Kita tidak akan pernah bertanding, ya, kalau tidak akan mendapatkan menjadi pemenang kalau kita tidak pernah bertanding, ya. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita dan kita akan menjadi pemenang, ya. Kita baca dalam firman Tuhan 1 Korintus 9 24 dan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Sebab itu aku tidak akan berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku akan melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Ya, ini luar biasa ya firman Tuhan yang kita dapatkan. Kita harus bertanding, ya, karena kita harus mengarahkan berlari-lari kepada tujuan supaya kita bisa memperoleh mahkota. Nah, pertanyaannya, mengapa hidup ini disebut pertandingan? Pertandingan iman, ya, atau disebut dengan pertandingan rohani. Karena ternyata dalam hidup ini Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak hal, bukan hanya berkat, tapi kadang-kala masalah, persoalan, dan tantangan. Selain itu kita mengalami juga keberhasilan, kesuksesan. Kadang-kala kita dihadapkan pada pergumulan yang berat, entah masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, kegagalan, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan kenyataan hidup, ya. Dan nah, kita harus perhatikan bahwa musuh lawan kita sekarang ini adalah siapa? Iblis. Dia mau kita kalah dan dijatuhkan saat kita sedang mengalami hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang tidak mengenakan tadi. Disinilah kita sedang mengalami pertandingan iman. Dan saat kita perlombaan atau pertandingan iman ini, kita harus mempertahankan iman kita meskipun melewati masa-masa yang sukar dan berat dalam hidup ini. Ya, kita ketahui bahwa masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali, ya, kita semua kena terdampak, ya, termasuk saya, ya. Hampir 3 tahun saya punya usaha juga harus saya tutup, ya. Kemudian semua kegiatan bisnis saya banyak yang stop. Tapi puji Tuhan, ya, di saat Tuhan menutup, ya, disitulah Tuhan membuka pintu di tempat yang lain, ya. Dan hari ini saya lebih banyak sekarang Tuhan berikan talenta, ya, untuk ya, karena saya juga banyak belajar di IT, ya, saya banyak belajar tentang IT dan saya masuk ke IT. Kemudian saya bukan sekolah IT, tapi saya belajar tentang IT dan puji Tuhan, ya, lewat IT ini juga saya banyak melayani Tuhan. Dan kemarin juga dari nasional minta kepada saya untuk saya membantu mereka di dalam kegiatan-kegiatan medsos atau media-media
di mana kita bisa menjangkau jiwa. Dan sebetulnya makanya kita lihat bahwa situasi saat ini, ya kemarin saya dapat laporan waktu dari kita rapat di nasional, itu terjadi penambahan member baru kalau nggak salah itu 1.400, tetapi 1.800 member lama hilang. Nah ini yang menjadi tanya kita buat kita semua ya, kenapa bisa terjadi ya? Dan oleh karena itu saya bilang teman-teman ya, justru saat-saat yang sekarang ini, masa-masa sukar ini, kita harus minta bimbingan Tuhan, kita harus kreatif, kita harus minta pimpinan Tuhan, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan apa yang saya lakukan pada waktu di dalam masa COVID yang masih tinggi-tingginya ya, dan 9 bulan yang lalu saya melakukan kegiatan, ya Tuhan ngomong ke saya untuk mengadakan acara mendoakan orang-orang sakit, dan setiap hari Senin sampai Sabtu sampai sekarang ya, karena tadi saya sebutkan, tadi saya habis Zoom, dari jam 5 sampai jam setengah 7 saya mendoakan orang-orang yang sakit, khususnya COVID ya, Omikron, dan puji Tuhan banyak sekali mujizat terjadi, kesembuhan terjadi ya, orang-orang yang sudah divonis oleh dokter itu sudah give up, tetapi puji Tuhan melalui doa orang-orang percaya ya, banyak orang disembuhkan, dan itu yang Tuhan lakukan. Bahkan hari-hari ini Tuhan berkata kepada saya untuk mengadakan satu acara setiap malam, bukan setiap malam, setiap hari Jumat kita melakukan acara live ya di YouTube ya, di YouTube, dan disaksikan oleh ribuan orang, ratusan ribu orang, dan disitulah banyak orang-orang dimenangkan oleh Tuhan. Nah inilah ya, saya katakan teman-teman, marilah kita nih teman-teman, khususnya chapter ya, bagaimana di dalam masa pandemik ini, dalam masa sukar ini, kita bisa kreatif minta pimpinan Tuhan. Jangan terpaku dengan situasi yang ada, kemudian chapter, wah lewat Zoom kita ini terbatas, hanya mungkin ya hari ini seperti ini 17 orang, dan kayaknya kurang afdol ya, kalau kita mungkin tidak ketemu secara on-site. Tapi puji Tuhan, ya justru di saat-saat ini saya melihat justru Tuhan bekerja yang luar biasa, kita bisa menjangkau tanpa batas, bisa kemana-mana, dan kita lihat, inilah kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Di DKI 1, kebetulan saya di DKI 1, banyak orang-orang baru kita jaring, itu lewat kita mengadakan acara-acara yang tadi saya maksudkan tadi, kita doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, kemudian kita melakukan acara itu setiap hari Jumat, jam 10 sampai jam 12 malam, ya. Disitulah banyak orang-orang yang kita jangkau, dan mereka kemudian kita mentor, kemudian kita ajak untuk masuk ke satu chapter. Nah inilah, jadi jangan teman-teman kita terpaku, justru di dalam masa-masa sukar ini ada berkat jiwa, ada berkat-berkat yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Yang penting adalah bagaimana kita berjalan bersama Roh Kudus, kita merespon apa yang Roh Kudus mau kita lakukan. Jadi jangan terpaku ya. Justru di dalam kegiatan seperti Zoom ini saya mendapatkan lawatan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya beberapa kali ya di Zoom karena saya dilawat oleh Tuhan, dan saya matikan monitor saya, layar ini saya matikan. Kenapa? Waktu itu saya tidak bisa tahan bagaimana Tuhan lawat saya bisa menangis terseduh-seduh, dan saya bisa merasakan Roh Kudus itu luar biasa, dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dan malam hari ini saya percaya juga Roh Kudus yang sama hadir di tengah-tengah kita ya. Yang penting bagaimana kita respon hati kita, karena Tuhan kita tidak terbatas dengan waktu dan ruang ya, tidak terbatas kita di gereja atau mungkin di persekutuan, tapi seperti Zoom ini ya, kita percaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu sungguh real, nyata ya. Dan yang penting adalah bagaimana kerinduan hati kita meresponnya ya. Dan inilah yang Tuhan mau hari-hari ini. Kita nggak tahu ke depan ya, mungkin ada varian-varian baru. Tuhan sedang mempersiapkan kita di wadah Full Gospel ini. Justru ini adalah tahun di mana kita bisa menuai jiwa-jiwa baru. Kita harus berpandangan karena sesuai dengan visi dari atau misi dari visi dari Pak Dali sebagai NP kita, akan terjadi multiplikasi member ya, multiplikasi chapter. Nah, kita kadang-kadang juga sebagai FGB Man itu merasa, wah gimana keadaannya ya,
situasi saat ini ya, bagaimana kita mau multiplikasi, bagaimana kita mau chapter bisa berkembang. Inilah saat-saatnya di kepada teman-teman ya, saya dorong ya, khususnya di chapter di Bandung ini, supaya kita semakin mendekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, tanya apa yang Tuhan mau kita lakukan ya. Kita bisa berbuat sesuatu, yang penting kita harus membuka meresponnya ya, karena Tuhan bisa melakukan dengan berbagai macam cara ya. Dan inilah yang menjadi kerinduan hati saya terus, roh saya tetap on fire ya, walaupun saya sudah 37 tahun di Wadah Full Gospel, tetapi semangat saya, bahkan saya katakan teman-teman, semangat saya ini semakin lebih lagi daripada waktu saya awal bergabung di Wadah Full Gospel ya. Nah, kita lanjutkan ya. Seringkali orang melihat orang-orang kita FGBMN yang tadinya kita rajin beribadah, bahkan kita sudah melayani pekerjaan Tuhan, tapi kemudian kita menjadi kecewa ya, dan kita menjadi undur dari pelayanan karena situasi yang saat ini yang kita hadapi ya, situasi berat. Dan mereka tidak sadar bahwa hidup ini adalah suatu perjuangan, sebuah pertandingan, tidak selalu mudah yang seperti yang kita bayangkan. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita setia dan bertahan sampai akhir, kita akan menerima mahkota. Artinya, kita pasti akan menerima berkat dari Tuhan. Ya, saya lanjutkan. Nah, supaya kita bisa bertahan, bahkan keluar menjadi pemenang apa? Ya, karena ini kita berbicara tentang iman dan tentunya tantangan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus bangkit dan menghadapi. Jangan lari daripada kenyataan, hadapi, jangan takut. Ingatlah akan janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Amin. Luar biasa sekali ya Tuhan kita ini. Yang penting kita setia, kita harus bertanding dalam perlombaan iman ini. Saya katakan teman-teman, khususnya teman-teman di DKI 1, Jakarta 1, di mana banyak juga chapter-chapter kita itu mengalami kelesuan. Kemarin saya kontak dengan arti kita, Pak Anton Widodo, saya bilang, Pak Anton, ya, justru saat-saat ini kita harus lebih menggiatkan khususnya doa. Karena doa ini banyak ya, teman-teman menganggap doa itu hanya sesuatu yang ya menjadi beban ya. Tapi justru lewat doa-doa itu ya, kita bisa melakukan perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara yang ajaib. Tuhan akan memberikan kita cara-cara yang baru, cara-cara yang kreatif ya, dan kita bisa menerobos ya di dalam pelayanan kita ya. Dan saya sangat yakin bahwa saat ini ya, kalau kita lakukan sungguh-sungguh, ya, chapter kita tidak akan mati, chapter kita akan terus berkembang, akan terjadi penuaian jiwa-jiwa ya. Karena saat ini bahkan saya kemarin usulan saya kepada nasional NP kita ya, bagaimana supaya chapter-chapter ini khususnya dilakukan lewat Zoom ya. Kadang-kadang ini kita terbatas, dan saya bilang Zoom ini kita harus kreatif, bagaimana kita membuat satu acara yang menarik ya, dan harus kita persiapkan, dan tentunya ya itu benar-benar kita harus doakan, karena peperangan kita adalah peperangan melawan penghulu-penghulu darah. Peperangan kita adalah melawan kuasa-kuasa roh jahat, dan kita saat ini sedang berlomba ya, di mana justru dalam saat perubahan ini kita harus dengan cepat, karena waktunya Tuhan itu sangat dekat sekali. Kita harus berlomba untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan kerinduan saya ini bagaimana Tuhan berikan saya jiwa-jiwa ya. Dan puji Tuhan, apa yang saya lakukan setiap hari, saya berdoa, kemudian saya mengontak teman-teman ya, karena kita sekarang pasti banyak waktu mengontak teman-teman kita yang full gospel ya, dan saya yakin percaya banyak teman-teman kita yang sedang mengalami masalah. Saya telepon mereka, kemudian saya doakan, dan puji Tuhan, mereka yang saya doakan itu kemudian termotivasi, di mana mereka bangkit kembali. Dan karena kita lihat situasi saat ini membuat kita tidak bisa pertemuan secara on-site ini ya, pertemuan offline ini itu kadang-kadang ya memang saya akui ya tidak sebagaimana kita mengadakan on-site ya. Tapi puji Tuhan, dengan kita melakukan kita mengontak ya, kita disebut dengan kita punya pelayanan adalah man-to-man ministry. Kita kontak mereka, kita telepon mereka, masalah mereka apa, kita doakan, dan puji Tuhan, pada waktu mereka didoakan itu, saya percaya Tuhan menjamah mereka, dan mereka
kemudian bangkit, ya. Mereka tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Ya, janji Tuhan ini berlaku juga untuk semua masalah dan pergumulan hidup kita. Apapun bentuk dan penyebabnya, Tuhan tidak akan membiarkan masalah apapun yang terjadi itu melebihi kekuatan kita. Ya, kita lihat kita banyak contoh-contoh orang-orang yang orang-orang kita baca bagaimana Thomas Alva Edison, Abraham Lincoln, dan orang-orang yang sukses lainnya, bagaimana mereka, kita lihat cerita-cerita mereka adalah pada waktu mereka menghadapi masalah, ya, tapi mereka terus tough, mereka terus bangkit, dan mereka akhirnya kita lihat boleh berhasil dan mereka boleh menjadi pemenang. Nah, yang kedua adalah kita harus hidup dalam perkenanannya. Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini luar biasa, ini janji Tuhan bagi kita, ya. Mungkin kita saat ini sedang mengalami kejatuhan, ya, dalam bisnis, dalam usaha, tapi percayalah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, luar biasa, ya. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan menolong kita dalam kelemahan, kekurangan kita. Tuhan membangkitkan kita kembali sehingga kita boleh menjadi pemenang. Kemudian yang ketiga, yang kita harus lakukan, kita harus meninggalkan sifat dan perbuatan yang salah. Ya, jadi ketika aku kanak-kanak dan aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 1 Korintus 13 ayat 11. Jadi saya percaya juga kita sebagai MFG jangan kita menjadi seperti anak-anak, tapi kita harus berpikir menjadi orang dewasa. Orang yang dewasa itu orang yang mau berjuang, orang yang kuat, ya. Dan kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kebiasaan-kebiasaan jelek, ya. Inilah hari-hari peperangan yang dahsyat yang kita harus jaga dan lindungi dalam teritori hidup kita, yaitu adalah keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan kita, segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, ya. Karena banyak kita tahu saat ini iblis sedang mau mengganggu, hendak menjatuhkan orang-orang percaya. Sebab itu marilah kita berjaga-jaga dan jadilah anak Tuhan yang dewasa. Nah, apa berkat di balik masalah yang kita hadapi? Ya, dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, Dia selalu pasti punya rencana indah. Tadi lagu yang itu bagus sekali, ya, rencana indah. Dia mau kita selalu berubah menjadi seperti apa yang dikehendakinya. Tuhan ingin memberkati setiap orang percaya, bahkan di tengah himpitan masa kesulitan. Nah, apa yang berkat yang kita akan peroleh saat menghadapi masalah? Masalah itu akan mendewasakan kita, ya. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mendapatkan masalah, justru Tuhan sedang mendewasakan kita. Masalah diizinkan Tuhan supaya kita mau berubah dan menjadi dewasa. Tuhan seringkali mendidik kita melalui masalah dan penderitaan yang dialami, ya, supaya telinga rohani kita semakin peka mendengar suara Tuhan dan nasihat Tuhan, sehingga Dia pakai masalah itu untuk berbicara kepada kita supaya kita sadar dan berbalik. Sebab itu mari jangan kita keraskan hati kita. Nah, kemudian apa yang keduanya? Masalah itu membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan, ya. Justru di saat ini saya melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, ya. Dan di saat ini saya mengalami banyak sekali mujizat, bahkan apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang saya timbul dari hati, itu yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya percaya juga kita semua, ya, kita di dalam masalah-masalah yang sukar ini, kita akan dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kemudian hal yang ketiga ini, ya, jadi dalam situasi pandemik ini, ya, itu masalah itu membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Masalah itu membawa kepada keintiman dengan Dia. Seringkali kita terlalu larut dalam segala kesibukan dan rutinitas kita, ya. Mungkin dulu waktu masih belum pandemik, kita terlalu sibuk dengan rutinitas kita dalam pelayanan kita di Full Gospel pun juga demikian, sehingga hubungan yang intim dengan Tuhan sering terabaikan. Padahal Tuhan mau kita selalu tinggal dalam kasih mula-mula dengan Dia. Dan itulah makanya kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Ya, melalui masalah itu kita makin mengenal Tuhan pribadinya, bahkan kita bisa mengerti jalan-jalannya, ya. Dan karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya menguji aku akan timbul sebagai emas. Ayub 3:23,
Ayub 23 ayat 10. Sebagai orang percaya, ya, kita ditentukan Tuhan untuk jadi emas, bersinar, memancarkan kemuliaan Allah dan berharga. Percayalah akan hal itu, jangan pernah putus asa atau menyerah ketika kita sedang menghadapi masalah dan tantangan hidup. Inilah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikan kita anak-anaknya itu untuk memancarkan kemuliaannya, ya. Jadi teman-teman semua, pada kesempatan ini, ya, saya bagikan, ya, tetap be strong in the Lord, ya, tetap kuat di dalam Tuhan, justru di dalam masa-masa sukar ini, ya, baik dalam usaha kita, pelayanan kita, ya, Tuhan akan berkati, ya. Jadi apa yang saya saksikan tadi, bagaimana waktu saya mengalami sakit jantung, ya, saya ingat sekali hari Sabtu di sekitar akhir bulan Maret, saya mengalami serangan jantung, ya, jam 4 pagi, kemudian saya dibawa oleh anak saya ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Pada waktu di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, kemudian dokter mengatakan bahwa ini terjadi penyumbatan 100% dan dia harus ambil tindakan. Dan puji Tuhan, pada waktu saya diambil tindakan itu, saya berseru kepada Tuhan, ya, Tuhan, saya tidak takut mati. Pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan mau manggil saya siap. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang indah, dan waktu saya masuk ke ruang operasi, ya, dokter juga sampai heran. Biasanya itu operasi jantung itu memakan waktu minimal 3-4 jam, tetapi hanya kurang 1 jam saya saya selesai operasi. Nah, tapi waktu setelah selesai operasi itu, apa yang terjadi membuat saya stres adalah saya dimasukkan ke dalam ruangan isolasi, karena menurut standar itu saya dikategorikan sebagai penderita COVID, ya, dan di dalam satu ruangan besar itu ada 7 orang, termasuk saya 8, dan itu semua penderita COVID-19. Itu lagi tinggi-tingginya varian Delta, ya. Dan waktu itu saya ingat sekali, tengah malam, ya, dalam keadaan saya stres, karena waktu itu saya tidak bisa kontak kemana-mana, HP saya ditahan, kemudian saya putus hubungan dengan semua, ya, teman-teman. Saya mengalami isolasi selama 5 hari. Nah, pada hari kedua itulah saya mengalami depresi yang luar biasa, dan waktu saya mengalami depresi yang luar biasa, malam hari itu, 12:30, tiba-tiba saya mendengarkan suara Tuhan, anakku, jangan takut, aku mengasihi engkau. Kata-kata itu yang membuat saya Tuhan itu baik, sangat baik. Dia bilang, anakku jangan takut, aku mengasihi. Kata-kata yang sama Tuhan juga ucapkan kepada kita, jangan takut, aku mengasihimu. Itu sudah lebih daripada lebih, itu memberikan saya kekuatan. Dan malam hari itu saya nangis di hadapan Tuhan, Tuhan, ampuni kesalahanku Tuhan, selama ini aku terlalu berlebihan takut Tuhan. Kata-kata yang sama Tuhan ucapkan kepada kita, jangan takut. Puji Tuhan, pada waktu saya bisa melepaskan ketakutan itu, tiba-tiba beberapa hari kemudian, tangan yang sama itu menjamah jantung saya, dan saya mengalami tangan itu seperti tangan yang panas itu masuk ke dalam jantung saya, dan Tuhan sendiri mengoperasi, ya, dan jantung saya itu berbunyi seperti keretok-keretok gitu, ya. Saya percaya Tuhan memberikan saya jantung yang baru, ya. Puji Tuhan, ya. Pada waktu saya itu kemudian saya berteriak, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan anak-anak saya kaget, ya, kok papi bisa begitu, ya. Dan puji Tuhan, sampai saat ini, ya, saya sudah normal, saya bisa melakukan olahraga, ya, melakukan kegiatan, ya, dan tidak ada beban, dan saya terus semangat melayani Tuhan, ya. Karena Tuhan, saya percaya, Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada saya, ya, memberikan kesempatan kepada kita semua, marilah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, ya, khususnya buat teman-teman di chapter di Bandung, mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh, karena waktunya ini sangat singkat, ya. Banyak sekali jiwa-jiwa sana yang lapar, ya. Makanya kenapa saya hampir setiap hari, ya, banyak orang bilang saya buang-buang waktu dan segala macam, ya. Tapi saya berkata, kita bukan buang-buang waktu. Kita sedang berlomba dengan waktu, ya. Kita menjangkau banyak jiwa.
ya. Dan marilah Tuhan berikan hati yang sama kepada teman-teman semua, ya. Marilah khususnya chapter ini saya masih lupa terus namanya ya. Itu Enggar apa ya? Itu untuk semangat melayani Tuhan karena inilah waktunya, ya, waktunya sangat singkat dan saya percaya berkat yang akan kita alami di masa-masa sukar ini, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang sudah siap, Tuhan sudah siapkan bagi kita, ya. Marilah kita berlomba dalam pertandingan iman dan terus semangat melayani Tuhan. Dan sebelum saya berdoa buat teman-teman semua, ya, saya akan putarkan satu lagu, ya. Oke. Sebentar ya, saya cari dulu. Sebentar ya, supaya kita merenungkan kebaikan Tuhan. Dan ini lagu-lagu yang memberikan saya kekuatan kepada Tuhan, di mana lagu ini pun juga yang saya terus nyanyikan pada waktu saya mengalami ketakutan. Ya, saya akan putarkan. Nah, mari teman-teman kita dengarkan pujian ini sebelum saya akan doakan buat teman-teman semua. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, oh, for all my days. Luar biasa lagunya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Sebagaimana lagu itu berkata, betapa Engkau yang baik Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan. Walaupun kami Tuhan Engkau izinkan untuk masuk dalam masa-masa yang sulit, masa yang sukar. Bagaimana hamba-Mu Tuhan pernah mengalami itu Tuhan, dan hamba percaya juga Tuhan buat teman-teman yang malam hari ini Tuhan, yang sedang punya masalah yang sama Tuhan. Bila kami boleh bersyukur akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mencari hati. Thank you Jesus. Biar malam hari ini Tuhan, hamba yang terbatas ini Tuhan, bila firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, menjamah kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Engkau lebih mengasihi kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, hamba impartasi ini Tuhan, biarlah roh yang daripada-Mu Tuhan, membuat teman-teman kami terus menyala-nyala melayani Tuhan. Malam hari ini Tuhan melalui Zoom, walaupun Tuhan kami hanya terpisah dengan jarak Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak terbatas dengan waktu dan jarak Tuhan. Oleh karena itu dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan saat ini, Kau jamah mereka Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Api-Mu turun atas mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, roh kasih yang mula-mula itu boleh bangkit kembali Tuhan. Bangkit kembali Tuhan. Boleh bertumbuh terus Tuhan buat teman-teman kami di Bandung Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuh. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Satu persatu. Dan malam hari ini Tuhan, jamah mereka Tuhan. Terima kasih Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya teman-teman, Tuhan berkata buat teman-teman semua di sini, jangan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda semua. Justru di saat-saat ini, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi. Tapi yang Tuhan mau, satu hal, bagaimana kita boleh selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu sendiri yang berbicara kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, serahkan kembali kepada hostnya. Oke. Ya. Oke, buat Pak Denny Mandeya, terima kasih atas firman-Nya
atas kesaksiannya, atas renungannya, sangat-sangat memberkati Pak Mande. Ya, saya merasakan menguatkan saya ya, betul-betul Pak Mande ini luar biasa ya. Bisa kesaksian, bisa mengalami, bisa merasakan kuasa Tuhan ya. Itu tidak mudah ya Pak Mande. Ya, sekarang ini memang di masa-masa sulit nih. Tidak mudah ya. Nah, dari tadi firman Tuhan yang sudah dibawakan Pak Mande, kita sebagai orang percaya harus bisa dalam masa-masa sulit ini kita harus bangkit ya sebagai pemenang dalam pertandingan. Kedua juga kita harus ada perkenanan Tuhan ya. Jadi Tuhan itu langkah-langkah kita, Tuhan pasti menuntun langkah-langkah kita ya. Dan ketiga juga kita harus meninggalkan sifat-sifat yang salah ya. Kita harus seperti di 1 Korintus 13 ya, di mana betul-betul kita harus meninggalkan sifat-sifat yang salah ya, supaya kita dekat dengan Tuhan. Dan keempat juga kita harus berjaga-jaga karena rencana Tuhan indah bagi kita semua ya. Oke, dari teman-teman sebelum kita sudah mendengar ya, saya sangat betul-betul terharu ya, karena emang yang dirasakan Pak Mande itu tidak mudah ya. Saya juga merasakan ya, nggak mudah ya untuk dalam situasi kondisi sekarang kita merasakan kebaikan Tuhan ya. Mungkin dari teman-teman sebelum saya bertanya, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya dulu tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah menjadi berkat dan merasakan hadirat. Pak Mande, makasih ya, kenalin saya Oce ya. Agar Cepter, terima kasih Pak Mande ya. Mungkin kapan-kapan kita undang lagi ya. Ya, nanti kalau udah onsite saya pengen sekali ketemu teman-teman di Bandung ya. Kalau ada Jumat 7-nya, Pak Mande suka ada acara Jumat, boleh ya. Kita mau ikutan ya. Ya, teman-teman kalau ada waktu tidak tabrakan saya pasti siap. Oke ya. Oke, buat teman-teman ya, untuk ada yang mau bertanya, biasa Pak Tesna atau siapa teman-teman yang lewat firman, lewat kesaksian tadi, ini betul-betul lewat hadirat yang kita rasakan ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, saya mau share sedikit. Selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Saya malam ini mengucap syukur ya. Lihat teman-teman pada sehat semua, saya sangat happy gitu ya. Saya juga sangat sedih, teman saya dari Parahyangan chapter itu, ada yang 2 kena COVID, 2 orang, teman sahabat saya dua-duanya itu kena COVID. Jadi istilahnya, ya saya juga ada sedikit syok lah, karena dia sahabat saya, 2 orang itu sakit, jadi saya dibikin agak syok, 1, kedua, saya jadi loyo. Kan saya umur udah 71, lihat teman pada sakit gitu, jadi saya semalam juga saya doain 3 kali teman saya itu supaya sembuh. Nah, jadi saya agak ada masalah ya, otomatis kan kalau orang tua ada masalah kan jadi loyo badan juga. Tapi saya bersyukur juga hari ini sesudah saya dengar Pak Denny Mande ini, jadi saya bangkit lagi. Bikin saya semangat. Ini karena tadi kesaksiannya dan firman-nya sangat menguatkan. Jadi saya jadi tegar lagi. Yang sudah loyo, jadi saya bangkit lagi. Saya juga mau share sedikit. Saya ini baru-baru ini ada masalah sedikit. Saya punya soal tanah ini. Ini kejadiannya 2005 ini. Suatu pelajaran buat teman-teman semua. 2005 ini dia pinjam uang sama saya 165 juta tahun 2005 itu. Dia bilang buat ngurus tanah di Lembang 14.000 meter katanya. Ya udah, sok. Saya kasih pinjam. Nanti kalau ada untung tanah itu ya dia mau kasih saya untung. Tapi saya nggak nentuin berapa-berapa, terserah. Lo kalau untung berapa terserah lah. Saya sih nggak terlalu ini. Nah, saya keluarin uang 165 juta itu, dia ngasih jaminan rumah dia, luasnya 412 meter kepada saya. Singkat cerita, sesudah uang itu digolangin sama dia, akhirnya memang sertifikat keluar, tapi dia baru 1 tahun sudah meninggal dia itu. Dia meninggal, jadi kan saya nggak bisa komunikasi lagi. Nah, begitu berapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian, ibunya datang ke saya, terus
jangan takut, saya pasti akan lunasi hutang-hutang itu. Karena kalau menurut orang Islam, kalau meninggal itu punya hutang, nanti nggak bisa ke surga, jadi ke neraka. Jadi saya akan bayar, nanti sabar ya. Kemarin bulan Februari ini anaknya datang ke saya. Saya juga gak kaget. Datang terus mau tanya, utang saya berapa? Saya bilang dulu sih 165. Saya bilangin, yuk kalau mau kembalikan juga boleh sih nggak usah lebih-lebihin lagi. Saya juga bukan tukang rentenir uang. Saya bilangin, ya udah sabar ya, dibilang ini. Tapi tolong deh sertifikat itu dicek lagi coba ke BPN, apakah sudah ganti nama orang lain apa belum. Saya dengar dari info tapi sudah ganti nama orang lain. Waduh, saya dibilang gitu, saya agak was-was juga dalam hati saya. Aduh, saya pikir, oke deh kalau gitu gimana nih caranya? Besok kita ketemu sama-sama di sana. Nah, waktu malam itu saya nggak bisa tidur. Saya pikir, waduh, kalau ketemu dia di sana, sertifikat itu kalau dirampas sama dia, kan saya juga repot. Memang saya punya sih tanda terima apa segala dari notaris. Tapi jadi masalah, jadi saya nggak bisa tidur. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini ada masalah soal tanah, saya nggak ambil gimana nggak ambil bunga apa gimana. Kalau dia janji kalau tandanya nanti untung mau kasih saya, kalau nggak juga nggak apa-apa Tuhan. Saya masalah ini saya khawatir Tuhan, takutnya sertifikat itu dirampas sama dia. Kalau ketemu di BPN itu, saya bilang gitu. Saya umur juga udah nggak muda lagi, saya bilang gitu. Tenaga juga udah beda dengan anak-anak muda. Dulu kan saya single fighter, tapi sekarang kan udah 71 kan lari juga udah pasti ya boyot gitu. Tenaga juga berkurang. Saya pikir-pikir, saya bilang Tuhan kasih tanda-tanda coba. Besok saya ketemu dia gimana. Saya mau tahu baik atau jelek, saya bilang gitu. Saya dilihatkan bulu sapir 2. Jadi saya dilihatin bulu sapir 2. Dua-duanya sama clear-nya, bentuknya, besarnya semua sama. Oh, saya lihat kalau lihat batu sapir ini sih rasanya nggak bahaya. Mungkin ya saya nggak tahu, pokoknya nggak bahaya lah itu ya, no problem. Terima kasih Tuhan. Pagi-pagi saya berangkat ke sana. Waktu hari Selasa itu saya berangkat, ketemu dia di sana. Saya baru ngerti itu apa sapir itu 2. Dia kepingin tahu itu sertifikat mulus apa enggak. Saya juga sama, mau tahu sertifikat itu mulus apa enggak. Berarti kita 2 orang yang sama, mau tahu isinya apa itu. Sesudah dicek nyatanya dia bilang ini sertifikat masih mulus, masih nama almarhum bapak kamu gitu. Saya bilang gitu sama dia, udahlah nanti saya urus lagi. Oh iya terus, oke lah kalau gini sih udah oke. Saya pulang aja, dia bilangin, kamu aja urus nanti. Kalau udah beres saya mau jual, dia bilang gitu. Ya oke, terima kasih, saya bilangin. Nah sampai di situ aja baru. Jadi tapi kelihatannya mudah-mudahan nggak apa yang kita khawatir gitu ya. Tadi takut begini, takut dirampas, takut apa. Kita hanya mikir-mikir yang negatif. Padahal nyatanya nggak juga sih. Cuma satu pelajaran buat kita. Kita tetap waspada. Tadi saya dengar Pak Denny bilang kan sudah ditetapkan kita langkah-langkahnya sama Tuhan. Jadi saya patokan ke situ lagi. Memang kalau memang rezeki saya pasti sudah ditentukan. Tapi kalau itu memang terjadi yang terpahit juga, ya berarti memang jalan Tuhan sedemikian rupa. Saya sekarang jadi lebih mantap lagi, saya pikir udah aja lah. Saya mau baca Mazmur 23 aja beberapa kali supaya nanti berangkat ke sana yang sing lancar. Ya, kalau bisa uang saya kembali lagi gitu. Awalnya kita baik, mudah-mudahan akhirnya juga baik. Saya berprinsip gitu. Jadi saya juga sama teman-teman cerita ke sini tujuannya apa? Kalau ada masalah ya kita memang boleh juga kita tanya-tanya teman kita. Tapi kembali lagi nomor 1 kita andalkan Tuhan. Sebab pada ini bilang sudah ditentukan. Nggak usah begini begitu lagi. Udah aja, ikutin aja. Kita percaya aja sama Tuhan menuntun kita, menyertai kita, melindungi kita. Dan kalau memang kita berangkatnya baik, pasti akhirnya juga baik. Sekian Tuhan berkati. Ya, makasih Pak Tresna ya atas sharingnya ya, dimana menyambung ya dengan
yang firman Tuhan tadi sudah dibawakan sama Pak Denny, yaitu bahwa Tuhan, langkah-langkah kita itu Tuhan akan selalu menopang ya dalam segala kehidupan kita ya. Oke, terima kasih buat Pak Tresta. Mungkin dari teman-teman yang lain ya, ini pertanyaan kalau bisa ya, jangan sih. Kalau bisa ini pertanyaan, apa yang tadi di firman yang sudah disampaikan, dan kesaksiannya, apa yang akan ditanya dari firman yang sudah disampaikan itu, dan kesaksiannya yang membuat kita supaya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Silakan. Pak Dhani, Ya, boleh saya tanya? ya. Kalau itu kata Pak Dhani itu jantungnya dijamah, itu gimana tuh caranya itu supaya bisa taunya? Iya. Jadi saya tadi sampaikan tadi waktu saya dioperasi itu masih jantung saya masih sakit ya, masih belum sempurna ya, karena menurut dokter masih ada penyumbatan ya, karena waktu diambil tindakan operasi karena penyumbatan 100% ya, dan hari itu dikatakan waktu itu dokter bilang saya harus beberapa kali konsultasi karena jantung saya kurang baik ya. Dan puji Tuhan, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ajaib, dan saya justru dengan saya diizinkan oleh Tuhan itu saya semakin dekat dengan Tuhan. Saya lebih banyak saya berdoa, saya cari hadirat Tuhan, dari hadirat Tuhan. Saya bukan berdoa untuk minta kesembuhan, tapi saya lebih banyak saya nyembah Tuhan. Saya katakan Tuhan kau baik, sungguh baik. Dan kadang-kadang dalam saya mengambil waktu teduh, lebih banyak saya meneteskan air mata. Saya hanya kata-kata yang saya ucapkan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Dan puji Tuhan, pada waktu saya sedang menyembah Tuhan itu, pada waktu saya tidak minta kesembuhan Tuhan jamah, tapi pada waktu itu saya ingat sekali ya, tiba-tiba jantung saya ini merasa panas, kemudian seperti ada tangan yang masuk ke dalam jantung saya, dan jantung saya itu berbunyi ya, berbunyi. Itu kaget saya, ini kok jantung ini kok bisa bunyi keretak-ketak, tapi saya percaya itu kuasa Tuhan, tangan Tuhan sedang mengerjakan mujizatnya. Dan pada waktu itu kemudian saya langsung berteriak ya, saya bilang puji Tuhan, darah Yesus jamah menyembuhkan saya. Dan waktu itu anak-anak naik ke atas, dipikir papinya ada kenapa-napa ya, dan puji Tuhan ya, sejak saat itu saya mengalami kesembuhan total ya. Dokter bilang ini mujizat Tuhan, di mana tadinya saya kalau naik tangga itu ngos-ngosan, tapi sekarang ini saya setiap hari saya olahraga, bahkan napas saya itu seperti napas anak muda ya, seperti napas anak muda, puji Tuhan. Dan ternyata waktu itu saya ceritain ya, waktu saya ngalamin jantung itu kan lagi situasinya di mana kita nggak bisa bekerja ya, dan kemudian saya tidak ada penghasilan, tapi Tuhan izinkan terjadi. Ya, saya ngalami sakit jantung. Apa yang saya baru berkata, ternyata Tuhan semua apa yang Tuhan kerjakan saya katakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar, dan semua dalam kendali Tuhan. Dan waktu itu ternyata saya punya asuransi dari Aliansi ya. Ternyata dicek itu serangan jantung itu saya dapat ganti. Jadi saya dapat uang itu klaim ya, penggantian dari sakit jantung. Jadi sakit jantung itu saya dapat duit ya, dan saya dapat klaim, saya ngurus klaimnya cepat selesai, dan puji Tuhan ya, justru dalam situasi ini Tuhan berikan jalan, walaupun Tuhan izinkan melalui sakit, tapi saya dapat puji Tuhan, apa yang tidak pernah saya pikirkan, saya pikir karena waktu operasi itu aja saya itu mungkin 200 jutaan lebih ya. Dan ternyata Tuhan cukupkan semua, dan saya masih dapat asuransi ya, puji Tuhan ya. Dan ternyata Tuhan punya cara, punya jalan ya, dan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya ya. Dan bahkan apa yang tidak pernah itu Tuhan berikan, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, lindungin. Itu mungkin yang saya sampaikan. Oke, ya, makasih ya Pak Denny. Pak Susilo cukup ya? Ya, makasih. Oke ya. Oke ya, makasih Pak Denny ya. Ya, sekarang mungkin dari saya dulu ya. Oke, Pak Cek. Ya. Ini betul-betul ya. Ini luar biasa kesaksian Pak Denny ya. Tentang bagaimana
sampai betul-betul dari terpuruk sekali ya, bisa bangkit tuh nggak mudah ya Pak Denny ya. Ini waktu ketimpa masalah itu Pak Denny ya, ketimpa masalah dalam usaha misalnya itu, bagaimana tuh Pak Denny cara bisa langsung tetap percaya kepada Tuhan, bagaimana tuh supaya jadi kuat ya, kan itu nggak mudah ya Pak Denny ya, kalau yang ngalami tuh ya gak gampang gitu ya. Itu bagaimana emang Pak Denny, emang sebelumnya udah percaya Tuhan dulu atau emang masih belum percaya atau masih setengah-setengah atau udah di full gospel lah itu Pak Denny ya, itu pernah saya mau tanya aja itu bagaimana cara supaya kuat tuh itu dan percayanya sampai betul-betul ya itu. Ya, justru waktu itu saya dapat masalah, justru saya sudah di full gospel. Ya, waktu belum di full gospel semua lancar, semua oke, ya. Tapi waktu saya di mana full gospel, Tuhan izinkan terjadi, bahkan mungkin teman-teman nggak ini ya, saya banyak teman-teman juga nggak tahu, ya. Saya sampai benar-benar saya habis apa yang saya mau makan, besok saya udah nggak punya, ya. Saya mau makan, minum udah nggak punya, dan anak-anak pada waktu itu, anak-anak saya itu harus masuk SMA dan perguruan tinggi. Dan apa yang saya lakukan adalah kita berdoa bergandeng tangan, ya. Kita makanya ini keluarga itu penting. Keluarga itu penting karena adalah komunitas yang paling dekat dengan kita selain teman-teman. Saya berdoa dengan anak istri dan kita berdoa. Pada waktu saya ingat sekali jam 10 malam waktu kita udah habis dan anak-anak saya harus masuk sekolah universitas, dan kalau mereka tidak dapat dana itu hari itu mereka putus sekolah. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa bekerja luar biasa. Saya ingat jam 10 pagi tiba-tiba rumah saya didatengin oleh seorang ibu yang tidak saya kenal sampai sekarang. Saya lupa tanya namanya. Ternyata dia datang untuk memberikan saya sejumlah uang, dan pada waktu saya buka itu cukup untuk membayar uang sekolah anak-anak saya 2 orang, ya. Dan saya bilang, Tuhan, Kau baik, sangat baik, dan benar-benar itu real, nyata, ya. Dan waktu itu hari itu kalau hari itu kita sudah kehabisan beras, ya, tidak ada beras di rumah. Dan waktu itu setelah dia memberikan amplop itu, ya, kemudian dia bilang, Pak Denny, ini ada beras, ya, di bagasi. Waktu dia suruh ambil saya beras itu, ternyata itu di bagasi itu ada beras rojo lele 100 kilo. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya, ya, tidak pernah banyak sekali. Kalau kesaksian saya ini luar biasa itu, waduh, saya mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu. Kalau saya saksikan itu bisa berjilid-jilid, ya. Jadi yang penting adalah sini bagaimana kita tetap setia, ya, tetap bersyukur. Kuncinya selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan yang penting juga adalah full gospel ini, teman-teman saya di full gospel ini sangat membantu, mendorong saya, menguatkan saya. Jadi memang kita perlu komunitas. Selain saya bilang ya keluarga itu penting sekali, dan kemudian komunitas. Ya, di full gospel ini ya kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan itulah kuncinya bagaimana saya bisa keluar dari semua masalah yang ada. Oke, makasih ya Pak. Jadi dulu luar biasa ya. Sangat menguatkan saya juga ya. Oke, makasih ya untuk penjelasannya ya. Segala semua ini boleh buat teman-teman, boleh bisa membuat kita percaya bahwa Tuhan itu ada ya. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin ada 1, 2, 3 ya. Pak Wahyu, Pak Yanto, silakan siapa yang mau bertanya? Iya, Pak Yanto. Pak Oce, tadi kayaknya Pak Suswatyo mau tanya. Pak Suswatyo, silakan. Oh, silakan. Ya, Pak Suswatyo ya. Ya, salam Pak. Saya hanya ingin mengaminkan saja apa yang disampaikan Pak Denny Mande tentang hidup itu adalah suatu apa ya? Kalau di Alkitab disampaikan di situ ada hidup itu seperti pertandingan, hidup itu juga seperti perlombaan. Jadi waktu saya sekolah di Magelang, saya kebetulan saya ditunjuk sebagai atlet lari 5.000. Memang apa yang disampaikan Tuhan memang betul sekali. Untuk menjadi suatu untuk seluruh taruna itu diberikan kesempatan, apakah itu tingkat 1, apakah itu tingkat 2, dan
tingkat 3, semuanya diberikan kesempatan. Dan pada waktu itu memang setelah diberikan kesempatan tentunya kan ada orang yang juga yang punya passion tapi mungkin kemampuannya terbatas. Maksud saya di sini saya katakan bahwa hidup ini memang suatu pertandingan atau suatu perlombaan. Maksud saya bahwa tiap-tiap orang itu harus mempersiapkan diri. Sebab kalau tidak mempersiapkan diri, kemungkinan mereka tidak sampai finish karena mereka putus asa, karena mereka tidak kuat gitu. Hanya saja bedanya kalau kita terlatih, hidup kita dilatih oleh Tuhan, hidup kita seperti kita full gospel seperti ini sebenarnya merupakan suatu medan latihan. Kita mendengarkan pengakuan dari Pak Denny Mande, bagaimana Tuhan bekerja, ya dari dulu dia hebat, terus kemudian mengenal Tuhan malah justru semakin dimurnikan. Apakah Pak Denny itu betul-betul ikut Tuhan itu karena sesuatu hal, tetapi ternyata dari kesaksian Pak Denny bahwa hidup di dalam Tuhan memang tidak gampang. Tadi disampaikan sebelum mengenal Tuhan, Pak Denny semuanya malah jadi kutu loncat lah, semuanya diberkati lah gitu. Tapi begitu mengenal Tuhan, ikut full gospel, datang berbagai macam penyakit. Dari penyakit jantung, kemudian penyakit COVID dan lain-lain. Tapi itu memang realitanya memang seperti itu. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita pasti dididik. Kita dimurnikan. Tidak mungkin, karena kita bukan jadi anak-anak yang gampang, anak-anak yang tidak terlatih itu. Seperti tadi disampaikan, setiap hari harus ada doa dan segala macam. Itu merupakan satu medan latihan. Dan saya lanjutkan cerita tadi. Kita juga dalam ikut pertandingan itu kita dilatih, di TC gitu. Tidak semuanya. Akhirnya memang ada beberapa orang saja yang masuk. Hanya saja karena kita sudah dilatih, kita sudah di TC, tentunya kita akan juga sampai ke garis akhir. Hanya saja mungkin kita tidak juara 1 atau juara 2, tetapi kita semuanya sampai di garis akhir, dan disitulah mahkota kehidupan ataupun mahkota kita dapat. Kira-kira mungkin seperti itu. Jadi saya sekali lagi ingin meyakinkan bahwa hidup ini itu seperti pertandingan atau perlombaan. Ya. Dan semuanya orang diberikan kesempatan. Hanya ingat, hanya orang 1-2 yang dia mau terlatih, pasti dia sampai ke garis akhir. Ya, terima kasih Pak Denny atas kesaksiannya. Saya juga dikuatkan bahwa memang hidup di dalam Tuhan itu bukan gampang, tetapi yakin kita akan diberikan kekuatan. Pasti setiap masalah pasti ada solusinya. Terima kasih Pak Denny, dan terima kasih. Saya hanya ingin meyakinkan ataupun mengaminkan apa yang disampaikan Pak Denny Mande. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak. Terima kasih Pak Suswatyo. Terima kasih Pak Suswatyo ya. Ya, terima kasih juga Pak Denny ya. Mungkin teman-teman saya kasih kesempatan untuk satu orang lagi untuk bertanya, silakan. Oke. Saya Franky, Franky. Ya. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam Pak Franky. Saya Franky Pak. Pak mau tanya, waktu Bapak mengalami kesulitan itu, mengalami keterpurukan itu, apakah itu akibat kesalahan diri sendiri atau memang Tuhan izinkan kita tidak melakukan kesalahan, setidaknya apa yang kita sadari gitu Pak, bahwa kita sebenarnya nggak melakukan kesalahan tapi menjadi terpuruk, atau memang
kita menyadari bahwa oh ini memang saya bersalah akibat kesalahan saya sehingga saya terpuruk. Nah mungkin dari setelah itu tindakan iman kita kepada Tuhannya kan mungkin ada sedikit berbeda mungkin, atau seperti apa Pak? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Franky. Jadi bisa masalah itu terjadi karena kesalahan kita sendiri atau memang Tuhan izinkan terjadi ya. Jadi ada dua bisa karena kesalahan kita sendiri ataupun karena Tuhan izinkan terjadi, baik itu mungkin karena dari manusia atau dari yang lain ya. Dan seperti yang saya katakan juga, makanya waktu itu saya punya ambisi ya, saya mau melakukan usaha sendiri, dan yang kesalahan saya adalah saya pada waktu saya mau melakukan usaha itu saya tidak menyertakan Tuhan ya. Pokoknya apa yang ditawarkan oleh teman-teman pada waktu itu, kemudian karena saya ambisi saya buat perusahaan sendiri ya, dan disitulah awal Tuhan mengizinkan saya masalah itu terjadi. Tapi saya percaya bahwa di balik masalah itu seperti Pak Suswatyo sampaikan, bahwa Tuhan sedang melatih kita ya, supaya ya iman kita dilatih dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan masalah-masalah itu bukan hanya masalah-masalah di dalam usaha bisnis ya, tapi juga mungkin lain waktu saya cerita ya, masalah itu terjadi kenapa? Pada waktu itu juga salah satu yang terjadi karena masalah itu di mana ya itu diawal daripada sakit hati, dari luka batin. Kenapa luka batin? Ya mungkin nanti saya ceritakan lain kali ya, itu karena waktu itu saya tidak bisa mengampuni orang tua saya, papi saya yang melakukan selingkuh ya dengan wanita lain. Dan itu membuat saya mengalami kepahitan, dan disitulah awal ya saya lihat bagaimana masalah berkat-berkat itu ditutup oleh Tuhan, dan apa yang saya kerjakan usaha-usaha yang saya lakukan itu gagal semua ya. Tapi pada waktu saya bisa melepaskan pengampunan kepada ayah saya, papi saya, disitulah di mana pemulihan terjadi. Jadi pemulihan itu terjadi, saya lihat juga salah satu adalah bagaimana kita bisa mengampuni ya, melepaskan pengampunan. Karena kalau kita luka batin, kita dendam sama seseorang, itu akan menghambat berkat-berkat Tuhan ya. Oleh karena itu biarlah kita bereskan semua masalah, mungkin ada masalah sakit hati, dendam atau kepada siapapun juga, kita lepaskan pengampunan, dan kalau kita melepaskan pengampunan itu akan pintu surga akan terbuka dan berkat Tuhan akan mengalir. Sejak saat saya mengampuni papi saya ya, memang nggak gampang ya, tapi puji Tuhan ya, dengan doa kemudian saya bilang Roh Kudus mampukan saya untuk mengampuni. Karena bayangkan ya, singkat cerita, waktu itu papi saya tuh selingkuh pada waktu mami saya sedang mengalami stroke. Dia dirawat di rumah, dan apa yang terjadi, ayah saya itu melakukan hubungan ya dengan susternya di depan mami saya ya, dan itu membuat saya shock ya. Kemudian saya marah, kemudian akhirnya justru karena kemarahan itulah membuat akhirnya saya mengalami apa yang disebut ya Tuhan berkat-berkat itu terhalang. Tapi pada waktu saya bisa mengampuni ya papi saya dan melepaskan pengampunan ya, walaupun bertahun-tahun dan saya bisa mengampuni, itu ada waktu saya mengadakan saya ikut dalam men's camp di Full Gospel ya, dan saya dipulihkan dan saya bisa mengampuni. Sejak saat itu ya, berkat-berkat Tuhan itu dipulihkan, dan sampai saat ini ya saya ngalami anak-anak saya bisa ya sukses dan sebagainya karena mengampuni. Ya, terima kasih Pak Dani buat sharingnya. Terima kasih. Oke ya, makasih Pak Franky ya. Wah, berarti ini makasih sama-sama Pak Oce. Pak Dani ini banyak ya kesaksian-kesaksian yang membuat kita kuat ya. Ini nggak mudah ya, gampang. Luar biasa ya. Oke ya, untuk karena waktu ya ini sudah cukup, tapi ada kesempatan ekstra ya. Kalau betul-betul ada yang pertanyaannya yang betul-betul, nah ini mungkin dari presidennya lah, Pak Yanto nih ya, saya tunjuk langsung ya, supaya karena Pak Yanto ini anak muda bisa menanyakan segala sesuatu kepada yang tua ya. Oke, Pak Denny ini luar biasa nih, 39 tahun ya, 37 tahun ya.
Ini nggak mudah ya. Silakan Pak Yanto, harus 54 tahun ya. Pak Oce, makasih. Pak Oce, saya tadi ingin menyampaikan tadi luar biasa ya firman Tuhan, dan terutama yang tadi saya rasakan itu sebenarnya pas Pak Denny pujian dan berdoa ya, itu saya merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Jadi memang saya tahu bahwa ya Pak Denny ini orang yang benar-benar intim dengan Tuhan ya, saya tahu, dan memang kerasa urapannya gitu luar biasa. Itu memberkati saya gitu, doa-doanya itu tadi memberkati saya, jadi saya dikuatkan kembali dan terus tetap bersemangat untuk melayani Tuhan lebih lagi dan lebih lagi mengenal Tuhan gitu. Oce, mungkin itu aja. Oce, makasih. Semangat ya Yanto ya. Makasih Pak Denny. Nah, kapan-kapan sama Pak Denny kita ketemu ya. Ya, atau nanti kalau kita WA-WA-anan lah. Ya, siap Pak Denny. Ya, banyak bimbingan ya. Oke, terima kasih buat Pak Yanto ya atas semua. Ya mungkin kita karena waktu ya, ntar kita sambung lagi sama Pak Denny. Oke, atur Pak Yanto, usahakan kita bisa selain bisa onset juga sama Pak Denny ya. Ini banyak ya kisah-kisah yang bagus nih. Pak Denny, saya juga bersyukur, berterima kasih atas firman-Nya, atas kesaksiannya, karena saya juga sedang mengalami penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah yang tidak dipikir. Ya, benar-benar itu ya, kebaikan Tuhan ya. Saya ngomong teman-teman, jadi waktu saya bilang ya, waktu saya nggak punya usaha ya, kemudian saya minta hikmat dari Tuhan, Tuhan apa yang saya lakukan? Kemudian Tuhan suruh apa? Ya, saya mulai dari hal yang kecil. Saya buat keripik ya, dan saya jual secara sosial media lewat online ya. Puji Tuhan, saya kelabakan sampai hari ini ya, dengan hanya keripik singkong. Tuhan berikan cara-cara baru, Tuhan kasih. Jadi bagi teman-teman, ya tanya sama Tuhan, mungkin kita kerjakan dari hal yang kecil itu bisa menjadi yang besar, ya. Amin. Ya, betul-betul ya. Makasih ya Pak Denny. Ini berarti kita harus belajar tetap bergerak ya Pak Denny ya. Iya. Bersama Tuhan tetap bergerak apapun aja, walaupun kita hitung-hitungan ini udah nggak nyampe nih kalau bisnisnya. Tapi Tuhan, ini betul-betul yang kita alami, tapi Pak Denny ini lebih luar biasa ya. Tuhan yang masalah. Makasih ya Pak Denny, saya Oce ya Pak Denny, terima kasih atas semua. Terima kasih teman-teman semua kesaksian dan jawaban-jawaban pertanyaannya. Nah bagi teman-teman semua ya, kalau mau berseri lah kita undang lagi Pak Denny ya. Saya silakan kepada host, ya, silakan Pak Yanto. Oke, makasih Oce. Pak Denny Mandai, kami atas nama pengurus dan semua member mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak malam hari ini, sangat-sangat memberkati kita semua. Oke, Bapak-bapak, orang-orang terbahagia di dunia, kita akan sebelum kita tutup, kita akan foto bersama. Yuk kita gabung untuk foto bersama. Mungkin yang videonya belum join bisa join. Ada Pak Chandra Tambayong, selamat malam. Pak Yongki, mungkin bisa join. Oke, siap ya? Kita mau. Ya, Pak Yongki, silakan. Oke, ya. Kita mau pasang senyum ya dan gaya yang terbaik ya. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Pak Heri Kwete untuk doa penutup. Silakan, Pak Heri. Terima kasih untuk kesempatannya. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami pada malam hari ini boleh sama-sama bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman ya Tuhan, karena kami adalah sebagai bara api yang harus berkumpul sehingga boleh saling menghangatkan, saling mengingatkan, saling membangun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, di mana kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah
Engkau ubahkan hati kami supaya setiap firman yang disampaikan malam hari ini kami boleh menyimpannya, boleh merenungkannya, dan boleh melakukannya Tuhan. Karena kami ini sedang ada dalam suatu pertandingan ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami supaya kami dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami boleh diubahkan oleh Tuhan untuk tidak serupa dengan dunia ini ya Tuhan. Supaya kami boleh mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Dan kami juga boleh hidup intim bersama-Mu Tuhan. Karena kami ini orang yang berdosa, orang yang tidak mampu ya Tuhan. Hanya bersama-Mu lah ya Tuhan kami boleh dimampukan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Denny Mandei ya Tuhan. Kiranya Engkau terus sertai dalam setiap kehidupannya. Engkau berkati, Engkau berikan kebahagiaan, Engkau berikan kesehatan, Engkau boleh juga berikan kerukunan di dalam rumah tangganya ya Tuhan. Dan terutama Engkau berkati dalam setiap pelayanannya lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua rekan-rekan, teman-teman kami juga di Hegarmana Full Gospel ini ya Tuhan. Kau tilik mereka satu persatu, Kau sertai dalam kehidupannya, Kau berkati, Kau juga berikan jalan keluar dari segala kehidupannya, dan juga boleh mengalami akan hidup bersama-Mu ya Tuhan di dalam segala masalah dan perkara ya Tuhan. Dan karena kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau juga memberi segala sesuatu yang baik pada kami. Hanya kami seringkali tidak melihat Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan untuk mengenal Tuhan bahwa kebahagiaan kami melalui suatu penderitaan ya Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah melawat hamba-Mu Tuhan, dan juga orang-orang di gospel ini Tuhan, akan merasa kehidupan bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Hegarmana Full Gospel ini Tuhan. Kau terus tambah-tambahkan Tuhan, baik secara kualitas dan kuantitasnya Tuhan. Engkau mengantarkan banyak jiwa ke tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kota Bandung. Biarlah Tuhan juga sertai dan pimpin para pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat pemerintahan dari gubernur sampai ke RT RW ya Tuhan, supaya mereka boleh hidup takut akan Engkau dan pemerintahan boleh berjalan dengan baik. Engkau jauhkan dari wabah sakit penyakit, dan juga Tuhan memulihkan segala ekonominya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi di negara ini Tuhan, semuanya atas kendali-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu untuk Tuhan meredakan segala wabah penyakit Tuhan, dan memulihkan ekonomi Tuhan. Dan juga Tuhan dalam masa yang sudah tidak lama lagi, yaitu untuk Pilpres 2024 Tuhan sertai Tuhan, supaya situasi politik Tuhan boleh diredakan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan segala sesuatu boleh terjadi atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Terpuji Engkau, Kapot Leka Adonai Elohim, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sekarang saudara-saudara kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yanto, Pak Yanto, Iya, Pak Henry. gimana mengenai 22 Februari masalah perpajakan? Oke, Pak Henry. Ya, kita tutup dulu Pak Henry. Habis itu nanti yang ini kita ngobrol ya. Oke, Pak Henry. Oke, terima kasih Pak Denny Mandei. Buat hari ini terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Denny.
Oke. Ya, Terima Terima kasih. kasih semua. Terima kasih, Selamat Pak malam. Mande. Tuhan Oce, berkati. Pak Heri buat doanya, makasih. Wahyu, Makasih ya, teman-teman Mas semua. Watio, Pak Wahyu, Yongki, makasih. Thank you. Pak Susilo, ya, sehat selalu semuanya. Tuhan Pak berkati. Fred, Pak Budi, Ya, Pak Pak Billy, Budi, Pak Heri. ya, Pak Sujanto, ya, Susilo. Ayo semuanya. Oke, Good Ya, night. Pak Billy, ya. Pak Susilo, ya, Pak Suswatio. Night. See you next week. Yo, Ya. oke. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, siap, Pak Suswatio. Iya, Pak Henry, Pak Wahyu, Ya. Oce, ini Pak Budi. Ya, Ya, mau bahas yang tentang tanggal 22 ya, minggu depan, yang tax amnesty itu. Gimana lihat situasi sekarang, apakah tetap onsite atau mau ditarik ke online nih, Bapak-Bapak? Online aja saya bilang. Tresna online ya. Yang lain gimana, Pak Budi, Oce, Pak Wahyu? ya kayaknya untuk situasi sekarang lebih baik online ya. Ya. Katanya meningkat ya, kita berjaga-jaga lah ya. Ya, Bagusnya berjaga-jaga. Berjaga-jaga lah. Karena kita orang percaya iblis itu pencuri, pembunuh, binasa. Harus berjaga-jaga.